Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizky dari kelas TE 3B. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tugas ini project ya, implementasi logika Fuzzy pada studi kasus jurnal implementasi IoT dan Fuzzy Mamdani untuk pengendalian pH dan nutrisi dalam pertanian hidroponik berbasis sistem otomatis. Jadi untuk latar belakang masalahnya itu yang didapat itu keberhasilan budidaya hidroponik bergantung pada penjagaan kestabilan pH dan nutrisi atau TDS air. Tantangan utamanya adalah sulitnya mengambil keputusan pengendalian yang presisi. Metode manual yang ada saat ini terbukti tidak akurat, lambat, dan tidak dapat diandalkan. Oleh karena itu, penelitian ini menerapkan metode Fuji-Mamdani. Logika Fuzzy ini secara khusus dipilih karena kemampuannya yang unggul dalam mengelola ketidakpastian dan data yang tidak presisi. Metode ini memungkinkan sistem untuk mengambil keputusan pengendalian yang lebih fleksibel dan adaptif dalam menjaga kualitas air, mengatasi kekekuan dan kesalahan yang sering terjadi pada pemantauan manual. Tujuan dan solusi tujuannya itu yang pertama untuk mempraktikkan perencanaan dan implementasi fisiologi kontrol atau FLC berdasarkan studi kasus dari jurnal acuan. Yang kedua, membangun sistem fisiologi kontrol untuk menentukan skor kualitas air yang dihasilkan apakah buruk, cukup, ataupun baik. Akan digunakan untuk mengendalikan pompa, aktuator, dan menentukan durasi kerja pompa tersebut. Solusinya menciptakan sistem yang mampu memperbaiki kualitas air secara otomatis berdasarkan input variabel pH dan nutrisi. Untuk arsitektur sistemnya, pada konsep jurnal, yang pertama menggunakan sensor pH 4502C dan TDS meter versi 1 ditanamkan dalam larutan hidroponik. Kedua sensor ini bertugas membaca kondisi fisik air secara real time, kadar pH dan nutrisi. Yang kedua ada microcontroller Arduino Uno menerima data input. Ketika ada logika Fuzzy memproses input berdasarkan rules yang sudah ditentukan, yang sudah dibuat. Physiology control menghasilkan satu output, yaitu skor kualitas air. Sistem mengaktifkan pompa dan mengontrol durasi pompa jika kualitas air kurang baik. Nah, untuk desain physiology controlnya, di implementasinya seperti ini, di interface-nya, nih ada judulnya monitoring kualitas air. Nah, tagnya input parameter. Di sini ada pH meter, TDS meter. Nah, nanti kita simulasikan. Dan ada hasil skor juga. Nextnya, nah ini untuk di Proteusnya. Ada Arduino, ada potensio 10 kilo ohm, ada 5 volt. Untuk trigger, ada isinya nih, ada groundnya, ada terminal monitornya, virtual terminal yang dihubungkan ke pin 1 dan pin 0. Nih, untuk potensinya analog 0 dan analog 1. Nah, untuk variabel inputnya itu ada dua. Yang pertama pH meter dengan semesta pembicara 3,5 sampai 10,5. Dan TDS meter dengan semesta pembicara 0 sampai 1200. Nah, untuk parameternya ada asam 4, 4,5, 5,5, 6. Netral 6,6, 5, 7,5, dan 8. Basa ada di 8, 8,5, 9,5, dan 10. Himpunannya ada ya untuk yang TDS meter, parameternya ada himpunan kurang baik dan tinggi. Nah, untuk parameternya ini dan untuk outputnya itu ada satu ya, kayak tadi yang tadi itu skor kualitas air dengan semesta pembicaraan 0 sampai 100. Skor kualitas air itu ada himpunan parameternya. Yang pertama buruk, cukup, dan baik. Masing-masing punya nilainya.
seperti di sini. Next, untuk rules yang basis aturan yang ditetapkan di sini, ada yang pertama, jika pH meter netral dan TDS meter kurang, maka skor kualitas air baik. Jika pH meter asam, TDS meter kurang, maka skor kualitas air cukup. Jika pH meter basah dan TDS meter kurang, maka skor kualitas air akan cukup. Jika pH meter netral, TDS meter baik, maka skor kualitas air akan baik. Jika pH meter asam, TDS meter baik, maka skor kualitas air akan cukup. pH meternya basah, TDS meternya baik, skor kualitas airnya cukup. pH meternya netral, TDS meternya tinggi, skor kualitas airnya cukup. pH meternya asam, TDS meter mendeteksi tinggi, dan skornya akan buruk. Ketika pH meter basah, TDS meter tinggi, maka skor KTSN-nya akan buruk. Nah, implementasinya digunakan dan disimulasikan di MATLAB. Tapi yang pertama. Yang keduanya ada di Proteus. Hasil simulasinya, analisis output terminal, data input disimulasikan menggunakan potentiometer pada Proteus. Ketika pH meter inputnya 6,7 dan TDS meternya 5,54, maka hasil skornya akan 85 atau baik. Nah, untuk hasil simulasinya seperti itu. Sekarang kita akan langsung ke Proteus. Ya. Nah, implementasi kita di MATLAB itu yang pertama kita buka dulu eh fuzzy-nya. Fuzzy fish-nya kita buka dulu. Dan ketik fuzzy, enter di command window, tunggu. Nah, sudah keluar. Yang pertama kita lihat dulu di laporan sini kan sudah ada nih. Nah, terdapat dua input, berarti di sini inputnya perlu kita tambahkan variabelnya, variabel input. Nah, kita beri nama input satu itu dengan nama pH meter. Dan yang kedua dengan nama TDS meter. TDS meter. Oke, dan untuk outputnya kita beri nama ini skor kualitas air. Skor kualitas air. Nah, kita masukkan untuk himpunan semestanya dulu yang pertama ya. Jadi himpunan semestanya untuk yang pH meter itu 3,5 sampai 10,5. Nah, untuk yang pertama itu himpunannya ada asam. Kita beri nama di sini asam. Jenisnya trapesium, trapen. Di jurnal itu trapesium kan. Nah, kita masukkan parameternya itu yang asam. Masukkan ini itu. Nah, sudah berubah. 4 ini naik 5,5 dan terus. Yang kedua, kita rubah namanya menjadi netral. Nah, jenisnya trapesium juga, parameternya kita masukkan. Dan yang ketiga, basa, parameternya masukin. Jangan lupa dirubah dulu menjadi trapesium. Buatnya itu segitiga ya.
Ini beri nama bahasa. Oh, udah, sudah terbuat dan sudah sesuai. Kita tutup. Sekarang yang tadi S meter. Tadi yang tadi. Nah, yang tadi S meter. Himpunan semestanya itu 0 sampai 1.200. Oke. Pertama, variabel input di himpunannya itu ada kurang, potasium, kita masukin parameternya. Ini yang baik di 560 sampai 840. Sumber periode 20 trapesium Senin menjadi baik. Tinggi. Sudah terinput ketiganya, lalu oh maaf ini salah. Betul betul. Ada estimatornya. Himpunan semestinya 1.200. Dan sesuai, ini tinggal satu lagi untuk skor kualitas air. Nah, sini ada tiga juga himpunannya. Yang pertama itu buruk. Di sini itu range-nya itu sampai 100 ya. 0 sampai 100 nilai buruknya, membership function-nya, kita masukkan yang kualitas air yang buruk itu 0 sampai 40. Lalu yang cukup, yang baik. Ini yang baik, parameter 10, 80, 90, 100. Sudah selesai ketiganya, kita tutup. Lalu kita buatkan rules-nya sesuai dengan yang sudah dibuat di ATS ini. Pertama, jika pH meternya netral, TDS meternya kurang, maka hasilnya akan baik.
draw. Draw pertama. Yang kedua itu asam, minyak kurang, maka cukup. Yang ketiga itu basa, kurang, dan hasilnya juga cukup. Yang keempat itu basa, kurang, cukup. Yang keempat, maaf, netral, baik, hasilnya kan baik. Jika asam, baik, akan cukup. Jika basa dan TDS meternya baik, maka akan cukup. Jika asam, jika netral, TDS meternya tinggi, akan cukup. Jika asam dan TDS meternya tinggi, maka akan menghasilkan skor yang buruk. Nah, jika basa dan tinggi, TDS meternya akan menghasilkan buruk. Oke, jika sudah, kita bisa simulasikan rules-nya. Nah, sini pH meternya. Kita buat asam di 5, TDS meternya di, kita coba nih yang ini nih, yang netral. Yang netral itu di 6,6, digeser ke 6,6, di lebih dari 6 ya. Oh, bukan 6,6. 6 dan TDS meternya kita coba buat kurang. Kurang itu ada di bawah 500. Nih, sekarang. Hmm, kan hasilnya akan baik 85. Ini nih untuk skornya itu, nah di atas 70 itu akan baik. Bukti terus pertama di sini sesuai. Coba kita buat menjadi buruk berarti harus asam di bawah 6, kita buat 5, TDS meternya itu tinggi. Kita buat di atas, nah 1000. Wah, skornya 18 langsung. 12 itu di sini buruk. 0 sampai 40 tuh buruk. Sesuai. Jadi ini akan menyesuaikan dengan rules yang telah kita buat. Ya, untuk di MATLAB-nya seperti ini, kita close, dan kita buat UI-nya. Membuat UI, dari sini harus memanggil yang namanya guide. Karena di sini telah dibuat guide-nya, kita buka saja. Ini guide yang paling FIG kualitas air. Di sini sudah ada. Nih yang harus diperhatikan itu himpunan semestanya. Nih, di untuk diameter kan tadi 4, 4 maksimumnya itu 10 dan TDS datar juga. Perhatikan himpunan semestanya 0 sampai 1200.
dan diberi tag juga namanya itu di sini, terus dikasih sesuai TDS meter. Nah, karena sudah dibuat, kita akan simulasikan saja. Siram, add to pad. Nah, saya coba tadi kan di yang pH-nya itu asam ya. Sini 55 dan TDS meternya itu PT tadi itu di rules yang pertama itu netral. Netral itu di bawah, nah, 6 sampai 8. Di atas 5 berarti. Nah, sini 6,5 DS-nya kurang. Nih, netral kurang. Hasilnya akan baik. Kita buat bahasa itu tadi di atas 8. Nih, ini kita tinggikan. Oh, sumber 18. Udah sesuai. Dan untuk yang terakhir kita di Proteusnya. Dan sini kita yang sudah running ya. Di sini Proteusnya itu sudah dibuatkan. Yang pertama ada Arduino, ada Potensio, Arduino Uno ya. Ada Potensio 10 kilo ohm, ada 5 volt sebagai sumbernya, ada GND, diberi nama potensio pertama pH meter, potensi yang kedua TDS meter. Potensio pertama itu dihubungkan ke pin analog 0, dan untuk potensio kedua itu ke analog 1. Nah, di sini juga pakai virtual output ya, terminal, terminal virtual, TXD 1 dan TXD 0. Nah, di sini untuk programnya telah dibuat di Arduino. Ini programnya, jika ingin terhubung dengan Proteus, kita maka harus di verify dulu. Jika selesai, nah ini yang file ini harus dikopikan. Nah, ini di copy, lalu dibuka. Nah, di sini ditempelkan sini. Tadi dibuka copy. Yang di bawah itu set. Oke, ini simulasikan bagi byte start orderan. Nah, orderan. Nah, sudah terkoneksi. Sini potensiometer kita kasih dulu 100% ya. Untuk pH, maka pH-nya dia akan mengarah ke basa dan nilai maksimum. Nah, 2,5. DS-nya 600 dan skornya akan buruk. Dan coba mensimulasikan satu rules atau kita random aja. Nanti masuk ke rules ini. Jika pH-nya 7,
7 itu berarti ada di netral. TDS-nya 637. 637 itu ada di sini ke netral nih. Atau netral 700 itu di baik. Netral dan TDS meternya baik. Netral TDS yang baik maka skornya akan baik. Nah, maka rules keempat di sini dari hasil simulasi dan implementasinya itu sesuai dengan rules nomor 4 terbukti. Kita coba lagi, satu kali lagi. Turunin. Nah, ada 5,1. Nah, ini kan di 5,1, 4,97 itu asam ya. Dan TDS-nya itu 637, skornya 55. 55 kan tadi adanya di cukup membuktikan pH-nya asam, TDS-nya baik, maka nah, skor batasnya seperti nomor 5. Dan mungkin untuk presentasi dan implementasi serta eh, praktik cukup sekian. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan karena saya masih dalam proses belajar. Itu terima kasih untuk Bu Samira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.